Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dalam acara kesayangan kita, Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, saya ingin menyapa Kiai terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kiai, dalam kondisi saat ini Kiai, bagaimana cara kita bersyukur melihat, ya Kiai tahulah di mana-mana nih ada demo dan segala macam. Jadi kita harus selalu bersyukur karena masih banyak yang bisa kita syukuri dari nikmat Allah. Apalagi kita berada di Indonesia, negeri yang saya anggap anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan Rasulullah mengajarkan begini Mas Agus, Ya. kalau kita ingin bersyukur, maka bandingkanlah dengan situasi yang lebih parah, situasi yang lebih melarat. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur, Mas Agus. Ya, intinya kalau bicara dunia itu melihatnya ke bawah berarti Kiai. Ke bawah, iya. Kalau bicara akhirat melihatnya ke atas. Melihat ke atas. Masya Allah. Nah, pemirsa, hari ini kita akan berbicara ini terkait dengan kecintaan kita kepada Indonesia, negeri kita. Indonesia adalah negeri yang diberkati. Masya Allah. Nah, Kiai, kita bicara mengenai negeri yang diberkati. Iya, iya. Ya, berarti kan negeri yang diberkahi ini disayangi Allah. Disayang Allah. Ya, nah bagaimana kita melihat Indonesia ini sebagai negeri yang diberkati, dari sisi mananya itu Kiai? Baik, terima kasih Mas Agus. Sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mas Agus, Ya. saya ingin membacakan sebuah kitab di dalam kitab Ihya Ulumuddin, berkaitan bagaimana ciri-ciri daripada negeri yang diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kuandaikan masyarakat itu, penduduk negara itu, amanu, beriman kepada Allah. Yang nomor dua, wattaqau, takut kepada Allah, jalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan membuka berkah dari langit dan dari bumi. Ini kata kuncinya adalah amanu, beriman. Nomor dua, wattaqau, takut kepada Allah. Artinya kita sebagai manusia menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kenyataannya, kenapa kemudian banyak negeri-negeri yang kacau, ya, gagal dan sebagainya? Kata kuncinya ini, masalahnya ini, walakin kadzabu, karena mereka mendustai apa yang menjadi ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, mereka mendapatkan balasan atas apa yang pernah mereka lakukan. Nah inilah kemudian mengapa kemudian saya ingin menitik beratkan kata kuncinya, kalau ingin negeri kita ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, maka amanu, yang nomor dua, wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barokah itu Mas Agus, apa barokah itu? Ya. Barokah itu bahasa Arab, artinya az-ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan, itu namanya barokah. Kalau kita tahlilan, pulangnya bawa berkat. Tahlilan udah baik, tapi bawa berkat itu namanya tambahnya kebaikan. Kalau kita punya anak misalnya, alhamdulillah. Kemudian dengan sebab anak, keluarga kita bertambah baik namanya, mengangkat nama kedua orang tuanya, namanya anak barokah. Emang ada anak masalah? Bisa jadi. Bapaknya lagi wirid, tenang-tenang di rumah, tiba-tiba ditelepon sama polisi berkaitan dengan narkoba misalnya. Jadi anak ini menjadi masalah bagi orang tuanya.
Ada rezeki juga misalnya Mas Agus, rezeki yang barokah. Nah, ketika kita punya rezeki bisa istiqomah ibadah, bisa bersedekah, Ya. gunakan untuk kebaikan, namanya rezekinya barokah. Ada rezeki yang tidak barokah, ada. Dulu ketika tidak ada rezeki, rukun satu keluarga. Ketika ada harta warisan, berantem. Ini namanya rezekinya, hartanya tidak membawa keberkahan. Karena itu, mari kita bersama-sama dalam hal ini menghadirkan keberkahan dari Allah dengan dua cara. Amanu, beriman kepada Allah. Kemudian wattaqau, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dalam hal ini saya ingin menegaskan Indonesia negeri yang diberkati. Iya, memang iya. Karena kenapa? Karena rata-rata warga Indonesia ini, rakyat Indonesia ini sangat religius. Utamanya umat Islam ya. Sangat menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menangkis datangnya bala dari Allah ini. Menangkis datangnya azab dari Allah ini. Karena apa? Karena mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari saya ingin menyampaikan pendekatan yang pertama kepada masyarakat ya. Bagaimana sekiranya hidup kita nyaman? Bagaimana negara ini makmur? Aman dan seterusnya. Tolong pegang prinsip ini Mas Agus. Apa prinsipnya? Kalau kita menjadi rakyat harus punya prinsip atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah. Jadi kalimatnya itu kalau kita perhatikan atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri. Kalimatnya bukan wa atiu ulil amri, tapi diatofkan kepada kalimat wa atiur rasul itu. Maksudnya apa ayat ini? Meneguhkan selagi pemerintah itu tidak memerintahkan kemungkaran dan kemaksiatan, wajib kita taat. Apalagi perintah wajib dalam agama kemudian diperintahkan oleh pemerintah, makin wajib itu. Sesuatu yang mubah boleh, misalnya, oh Anda kalau bermasyarakat atau ada di kerumunan jaga jarak, kemudian pakai masker. Jaga jarak kan mubah itu. Pakai masker mubah, artinya mubah, boleh ditinggalkan, boleh tidak. Tapi karena diperintah, jadi wajib. Nah ini penting, karena kalau kita tidak taat kepada pemimpin, nanti bisa kacau balau Mas Agus. Saudara-saudara sekalian, saya sedih Mas Agus, ketika di antara kita ini fasih menyalahkan pemimpin. Yang disalahin lah Pak Lurah lah, Pak Camat lah. Pak Bupati lah, Pak Wali Kota lah, Gubernur nggak beres, Presiden nggak beres. Stop lah. Jangan sampai kita itu kemudian menembakkan amunisi kalimat mengatakan ini nggak baik, atas saya nggak baik. Maka saudara-saudara sekalian ingat loh, kenapa mohon maaf ketika kita merasa dipimpin oleh orang yang zalim, ini khusus kepada masyarakat ya, nasihat untuk masyarakat. Nanti kepada pemimpin ada. Mengapa saya dipimpin orang yang zalim misalnya? Mengapa saya dipimpin orang-orang yang nggak benar lah katakanlah? Maka jawabannya karena saya, mohon maaf langsung saya nunjuk Mas Agus, zalim. Kenapa pemimpin saya tidak adil? Karena saya tidak adil. Karena Anda tidak adil, saya tidak menuduh, tapi katanya Quran begitu. Di dalam Al-Quran dikatakan begini Mas Agus, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Demikianlah aku turunkan kepada kamu pemimpin yang zalim. Kenapa zalim? Bima kanu yaksibun, oleh sebab perilaku kamu yang zalim. Ini mohon maaf ya para pemirsa, jangan Anda menuduh Kiai Misbah itu disuruh sama pemerintah agar jangan mengkritik. Tidak demikian maksud saya. Saya ingin menekankan Al-Quran menegaskan bahwa pemimpin apapun, mohon istilah rezim misalnya, orang rezim apa, kenapa tidak baik? Karena kita tidak baik. Katanya Allah ini di dalam sebuah hadis qudsi, Anallah, aku adalah Allah, katanya Allah ini. Anallah, aku adalah Allah, Malikul Muluk, rajanya raja, rajanya presiden, rajanya gubernur, rajanya pemimpin di dunia ini. Aku yang mengatur. Qulubul muluk wa nawasi biadi.
semua aku yang mengatur. Tapi kata kuncinya ini, faman ata'ani, barang siapa taat kepada aku, ja'altuhum alaihi nikmatan, maka aku jadikan pemimpin itu nyaman. Kalau kamu taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, waman asani, barang siapa bermaksiat kepada aku, ja'altuhum alaihi nikmatan, aku jadikan pemimpin itu nikmat, tidak nyaman buat kamu. Kadang-kadang kita menunggu, wah nanti kalau ini jadi rakyat akan makmur, ya. Nanti kalau dia naik, rakyat akan bahagia. Belum tentu. Kalau kita tidak merubah, zong, omong kosong. Karena itu solusinya bagaimana? Ayo kita baikkan. Para ulama sudah tahu sejak dulu. Misalnya kiai kita di kalangan Nahdlatul Ulama itu, NU itu tidak punya tradisi memberontak kepada pemerintah, nggak ada. Ya. Mereka mengajarkan pemimpin siapapun ikuti. Loh kenapa nyaman? Bahkan mereka segan kepada para kiai karena mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasghalu anfusakum bisabbil muluk, katanya. Jangan kamu itu sibukkan mulutmu dengan mencaci pemimpin, atasan saya nggak benar, begini nggak benar. Walakin tubu ilayya, tobat kepada Allah. Lah ini kata kuncinya. Yang tadi dikatakan wattaqau. Ya. Menghadirkan negeri ini sebagai negeri yang diberkati. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agus, itu khusus kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah, kepada orang yang diberi jabatan, termasuk saya sekarang dikasih kesempatan untuk pegang mic, menyampaikan di acara kiswah, benar nggak ya, Mas Agus? Betul. Ini saya pemimpin juga, kullukum ra'in, kamu semua itu pemimpin. Paling tidak kalau Anda sendirian memimpin dirimu sendiri, anggota badanmu itu sebagai rakyat, memimpin keluarga, kullukum ra'in, kamu semua itu pemimpin, wa kullukum mas'uluna an ra'iyati, semua akan diminta pertanggungjawaban. Karena jadi pemimpin itu memang anugerah, ya, anugerah. Anugerah, jangan diiri. Begitu kan? Tu'til mulka man tasya. Allah akan memberikan kepemimpinan, jabatan kepada orang yang ia kehendaki. Kadang kita meremehkan, ya dia itu pendidikan kan lebih tinggi saya. Pengalaman lebih hebat saya. Tapi kenapa dia kok jadi pemimpin? Tu'til mulka mantasya. Allah yang kasih jabatan itu kepada orang yang dia kehendaki. Nah, karena itu bersyukurlah yang pertama. Dan insya Allah kalau bersyukur kemudian menjadi pemimpin yang adil. Ini Nabi Muhammad itu janji ini. Ya. Ahlul jannah, katanya Nabi. Penduduk surga itu ada 3, Mas Agus. Disebutkan yang pertama, dzu sultanin muqsit. Pemimpin, pejabat yang adil. Wah itu, mudah-mudahan jadi adil ya. Tapi adil itu biasanya munculnya itu dari perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua, wa mutasaddiq, orang yang ahli sedekah. Nah itu calon penduduk surga itu. Ya. Yang nomor 3, wa rajulun rahim, seorang laki-laki yang sayang kepada hamba-hamba Allah. Masya Allah. Peduli kepada yang lain dan sebagainya. Inilah kata kuncinya, sehingga saya katakan pemimpin yang adil ini adalah calon penduduk surga. Masya Allah. Saya tambahin sedikit ya sebelum kita berpisah. Begini Mas Agus, tugas pemimpin sebenarnya disederhanakan sama saya. Pemimpin itu wakil Allah di bumi. Khalifatullah fil ard. Wakil Allah di bumi. Maka wakil Allah, tugasnya Allah apa sih? Tugasnya Allah itu 2. Kenapa saya disembah, katanya Allah? Alladzi at'amahum min ju'. Aku disembah karena saya telah memberi 2 hal. Rasa kenyang, rasa aman. Maka Mas Agus kalau jadi pemimpin memberi 2 hal ini. Rasa kenyang, rasa aman. Nggak usah pilihlah saya, nggak usah. Otomatis akan dipilih. Masya Allah, luar biasa. Nah, pemirsa sekalian, apa yang disampaikan Kiai ini sungguh semangat ya. Ini adalah motivasi buat kita bagaimana kita itu menempatkan diri sebagai rakyat ya yang berusaha untuk mengikuti aturan, baik itu aturan negara ataupun aturan dalam agama kita. Nah, nanti kita akan berbincang kembali dan setelah ini nanti kita akan mengundang Deputi 7 Badan Intelijen Negara yang akan melihat ya bagaimana kondisi bangsa kita pada saat ini. Nah, insya Allah ini sebagai sebuah ilmu sekaligus juga pengetahuan buat kita. Ya, seperti apa sih bangsa kita sebenarnya? Apakah ya kita bisa mendapatkan yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.